Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'liman nafa'a wa intifa' wal mudzakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalala ala al khairati wa jalla wa mardati wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa limasail as-salihin fi darin amin fi kitabi matni sulam taufiq ila mahabbatillah ila tahqiq ila anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa maksiatnya tangan, termasuk mengurangi takaran, timbangan, panjang seperti meter dan lain sebagainya, terus mencuri, dan juga dijelaskan untuk orang yang mencuri kalau sudah mencapai rubu dinar atau sekitar 700 atau 800 ribu, yang pencurian itu dari tempat penjagaan barang tersebut seperti perhiasannya dalam lemari, uang dalam lemari, atau mobil dalam bagasi. Garasi, mobil dalam garasi, bagasi ya, garasi mobil. Kok dia itu dengan memutus tangannya yang kanan, kalau mencuri lagi dipotong kaki yang kiri, kalau mencuri lagi dipotong tangan kiri, kalau masih mencuri lagi dipotong kaki kanan. Wa minha lan iku setengah saking maksiate tangan annahabu utawi merampok tidak boleh ya. Merampok itu dosa, merampok itu haram. Merampok ke rumah orang atau merampok di jalan atau disebut begal itu haram ya. Merampok ini mengambil barang dengan paksa tanpa melukai orangnya, dengan sepengetahuan orang tersebut, itu saja haram. Apalagi situ merampok sambil melukai orangnya, membahayakan orangnya, itu dosanya dosa melukai, dosa membunuh, beda lagi dosanya. Wal ghasbu lan ghasab itu menguasai harta orang lain tanpa izin orang tersebut. Seperti ada orang naruh sandal di masjid, tiba-tiba sandalnya kita pakai, atau orang menaruh sepeda pancal, sepeda untuk ngegoes, terus sepedanya tiba-tiba kita pakai, ini juga termasuk ghasab. Atau milik siapapun lah yang kita juga tidak punya hak, terus tiba-tiba kita pakai tanpa izin, itu disebut ghasab. Atau bahkan seumpama hujan terus kita kehujanan, terus tiba-tiba mampir ke terasnya orang, ini juga hak milik orang lain, mestinya kita pamit juga. Makanya biasanya kalau orang-orang Jawa itu kalau semua kehujanan mampir ke teras rumah orang itu pamit, Pak Bu nyun sewu nggih, niki kula kaudanan derek ngayub. Oh nggih, monggo, pasti diizinkan seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita pamit ya, karena ghasab menggunakan hak milik orang lain tanpa seizin orang tersebut itu haram. Haram. Makanya termasuk Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau butuh lampu untuk urusan keluarga pribadi, beliau tidak memakai fasilitas negara. Jatah lampu untuk negara dimatikan, kemudian baru menyalakan lampu yang lain
yang dari hartanya sendiri. Ketika beliau masih dalam memikirkan urusan negara, menulis untuk urusan negara, beliau memakai fasilitas negara. Akan tetapi ketika sudah selesai, lampu itu dimatikan dan beliau mau istirahat atau apa untuk keluarga, beliau baru menyalakan lampu yang lain untuk keluarga. Itu saking hati-hatinya Al-Khalifah Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Nah kalau sekarang itu ya gimana, lampunya jadi satu, listriknya jadi satu. Ada rumah dinas, nah, ini repot ini. Sulit untuk wirai ya gimana lagi, ya sehati-hati mungkin lah. Ya kalau tidak perlu ya dimatikan saja itu listriknya. Di seminimal mungkin lah. Fasilitas itu dipakai seminimal mungkin. Jangan mentang-mentang rumah dinas ini semuanya difasilitasi negara, AC kita nyalakan 24 jam, lampunya dinyalakan terus 24 jam. Ini tidak boleh. Ya kalau hanya butuhnya itu ruang tamu, ya ruang tamu saja yang dinyalakan, lampu yang lain dimatikan. Kalau yang dibutuhkan kamar saja, ya kamar saja yang dinyalakan, yang lain dimatikan. Biar kita tidak banyak-banyak memakai uang dari fasilitas negara, karena itu milik orang banyak. Ini kalau kita mau membahas wirai. Wirai itu hati-hati agar kita tidak banyak kemasukan barang syubhat atau perkara haram atau makruh sekalipun. Wal wasbulan gosok, wal muksulan mupubio. Mupubio itu pungutan liar. Pungutan liar itu tidak boleh. Seperti apa? Kalau ada bis lewat, kadang di pertigaan ada orang minta uang atas nama keamanan, padahal dia bukan polisi, bukan apa. Ini namanya al-muksu. Pungutan liar atau uang keamanan di pasar-pasar, tapi yang ngambil bukan dari segi keamanan pasar atau dari apa. Itu tidak boleh, itu namanya pungutan liar. Atas nama apa mereka mengambil? Atau ya pungutan liar lah. Wal hululu lan nyolong barang jarahan. Nah, gini biasanya itu kalau dalam perang itu ada harta jarahan ya, harta jarahan. Nah, harta jarahan ini mestinya nanti dibagi untuk para pasukan tentara tersebut. Ini dalam Islam, dan hukum ini sudah berlaku dulu sejak zaman-zaman jahiliyah, sudah ada yang namanya harta rampasan itu, tapi dalam Islam ditata kembali. Kalau zamannya nabi-nabi terdahulu kayak zamannya Nabi Musa, kalau ada harta jarahan seperti itu ya dibakar semua. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW nanti dibagi-bagi, sebagaimana dalam kitab-kitab fikih itu. Nah, menyembunyikan atau ngentit, mengambil tanpa sepengetahuan kepala kompi atau komandan. Ketika ada harta jarahan, ini ada jam tangan bagus itu, ini gini terus diambil, tidak boleh. Wal qatlu lan mata ini, wal hulul lan nyolong barang jarahan. Ini tidak boleh mencuri harta jarahan. Ini dapat berapa nanti dikembalikan. Karena apa ya? Sebisa mungkin perang itu dihindari. Kembali saya katakan apa? Perang itu bukan jalan yang utama. Perang itu bukan jalan yang utama. Kalau bisa dilakukan perdamaian, mending dilakukan perdamaian. Agar apa? Agar tidak menimbulkan banyak kerugian. Dimanapun efek dari perang itu bisa menimbulkan kemiskinan dari
dua belah pihak negara. Tidak mungkin dua negara yang selalu berperang itu bisa kaya. Pasti, dan sudah menjadi hukum alam sejak dulu. Di mana negara yang menang itu nanti biaya perangnya dibebankan kepada negara yang kalah, yang kemudian menjadi negara jajahannya. Itu seperti itu. Kayak seperti Belanda di Indonesia sekian ratus tahun, itu biaya tentaranya, biaya semuanya dari rakyat Indonesia itu dikeruk sebanyak mungkin untuk biaya tentaranya, biaya pulang perginya tentara, biaya keluarganya tentara Belanda itu yang di Belanda sana, itu ditanggung dari orang Indonesia. Kemudian Portugis juga begitu. Terus Jepang apalagi, Jepang itu dijajah Jepang 3 tahun itu lebih sengsara daripada dijajah Belanda 300 tahun. Itu tahu dari mana? Tahu dari cerita orang-orang tua. Makanya kita sebagai anak-anak muda hendaknya kita sering berkumpul dengan orang-orang tua untuk mendapatkan cerita-cerita yang berharga dari masa hidup beliau, kenangan-kenangan beliau, perjalanan beliau. Karena orang-orang tua itu banyak makan garam, banyak pengalaman. Ketika saya masih kecil dulu sering dapat cerita dari ayah saya, seperti penjajahan Belanda pertama, terus Belanda kedua, terus saat dijajah Jepang, seperti itu. Makanya lebih baik biar seperti dalam Islam juga seperti itu. Lebih baik tidak usah terjadi peperangan. Nah, kalau sudah diajak dinegosiasi sudah tidak bisa, terakhir dan yang paling terakhir baru peperangan. Dan perang itu pasti merugikan dan sangat-sangat menyedihkan. Wal gululu lan nyolong barang jarang, termasuk mencuri itu juga tidak boleh ya. Kadang di bandara orang naruh koper udah dikasih gembok, ini nyurinya juga mudah. Nah, makanya barang yang di bagasi itu harus hati-hati. Kadang ketika kita bawa pulang dari bandara, kadang ternyata tiba-tiba barang berharga tidak ada. Karena orang-orang di bandara kadang ada yang nakal juga. Dengan cara bagaimana? Itu mudah sekali. Merobek resleting koper yang sudah digembok itu sangat mudah. Pakai pulpen, dimasukkan ke resleting, terus digesekkan gini, udah terbuka. Nanti tinggal geser 2 resleting yang ada gemboknya itu dikembalikan lagi, udah nutup kembali. Tiba-tiba barang yang ada di dalam hilang. Nah, ini pencurian ini juga termasuk jenis pencurian juga. Makanya ketika ada barang yang hilang atau apa, ini hendaknya juga dilaporkan dari pihak bandara, nanti biar ada koreksi bahwasanya petugasnya itu harus jujur, macam-macam ya. Karena sempat juga ada cerita orang pulang dari Saudi dengan membawa beberapa perhiasan ditaruh di koper di bagasi, tiba-tiba pulang di rumah udah tidak ada semua. Hilang di mana? Wallahu a'lam. Ini termasuk dosa besar bagi tangan itu apa saja? An-nahbu yaitu merampok, wal wasbu dan ghasab. Ini kalau ghasabnya seperti barang yang dipakai untuk tangan ya berarti ghasab, dosa tangan. Kalau sama yang digosok itu sandal ya dosanya kaki. Kadang di pondok itu gitu, kadang di pondok kita sudah belajar kitab ini, Sulam Taufik, macam-macam, tahu kalau gosok itu haram. Tapi kadang kalau berangkat sekolah, berangkat ngaji, dia cari sandalnya tidak ada, terus sandal seadanya dipakai, padahal sandalnya temannya.
yang berangkat terakhir tiba-tiba keluar dari kamar, lihat di tempat sandal, sandalnya udah tidak ada. Mau berangkat ke sekolah nyeker juga nanti dimarahi, ngotori sekolahan dan macam-macam. Makanya termasuk dosa besar itu gosok. Gosok itu macam-macam, bisa baju, bisa kopiah, bisa sajadah, bisa ya pensil, bisa macam-macam ya, bisa sandal, bisa sepatu, bisa kaos kaki, bisa seragam sekolah, bisa kerudung, macam-macam ya. Dan ini harus kita hindari. Kalau bukan miliknya sendiri jangan dipakai. Kalau seumpama nemu sandal seumpama sandal kita hilang, terus ada sandal, lebih baik kita tinggalkan, kita beli lagi yang murah-murah daripada kita memakai sandal. Oh, jangan-jangan ini orangnya tertukar dengan sandal ini, ya udah saya pakai aja, udah nggak ada orang sama sekali. Nah, ini kalau kita lebih milih hati-hatinya, lebih baik kita tinggalkan, pulang nyeker lah, pulang nggak pakai sandal nggak masalah. Yang penting diri kita selamat dari dosa-dosa itu. Nah, kadang seperti itu. Kadang ya memang orang itu, kadang orang agak tua atau gimana, dia berangkat ke masjid bawa sandal agak jelek, bawa sandal bagus, tiba-tiba pulang keliru, sandal kita yang sudah jelek dipakai, tinggal tersisa sandal yang bagus. Kalau kita pakai gimana? Jangan-jangan orang yang mau kembali mau ditukar, karena tahu-tahu pas sampai di rumah sandalnya jelek. Kadang keliru, yang satu biru, yang satu hijau. Nah, ini. Tapi di sebagian pondok pesantren ini ada katakanlah teman akrab, dengan akrab. Itu saking akrabnya sampai bajuku adalah bajumu, sarungku sarungmu, kopiahmu kopiahku. Jadi gantian pakai. Ini kalau sama-sama seperti ini, sama-sama ridhonya tidak masalah. Sama-sama ridhonya ya, sama-sama ridhonya. Saya punya teman dekat dari Jakarta, dari Jakarta. Ya udah, seperti saudara saya. Saya habis kiriman, uangnya saya taruh di tempat dia. Dia kalau habis kiriman juga uangnya taruh situ. Makan bersama, terus ngopi bersama, beli kitab bersama, pakai uang bareng-bareng, ikhlas-ikhlasan. Itu tidak masalah kalau memang benar-benar teman kita ini sehati dengan kita, yang memang persaudaraannya kuat lah. Ada sebagian santri-santri itu yang seperti itu, bajunya juga gitu, nyucinya juga bareng gitu, ada. Kalau enggak ya jangan bisa bahaya. Nanti jangan-jangan temannya enggak ridho. Kalau enggak ridho termasuk gosok. Pungutan liar ini macam-macam, kadang buat SIM juga ada pungutan liar, macam-macam lah, macam-macam, banyak sekali. Allahu Akbar. Wal gululul lan nyolong barang jarang. Wallahu alam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.